الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat Allah kita bisa berada di pagi hari ini. Dengan karunia-Nya kita masih menghirup udara segar dan Allah memberikan izin kepada kita untuk mengingatnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah ini hingga kita dapat merasakan indahnya Islam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat hang rahimakumullah, kita berada di masa-masa yang penuh dengan fitnah, di mana seorang muslim terkadang tidak dapat mengetahui atau mengenali mana yang hak dan mana yang batil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal, cepat-cepat kalian beramal. Ini pernyataan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Disampaikan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, kalian cepat-cepat beramal sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu bermakna cobaan, bermakna kekacauan. Kaqita'il lailil mudlim, yang bentuknya seperti potongan malam yang gelap gulita. Di mana kita tahu seorang yang berjalan di gelap malam, dia tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan selamat apabila dia tidak mengetahui jalan itu dan tidak memiliki lentera yang menerangi jalan yang dia lalui. Begitu pula yang terjadi di masa sekarang ini kita lihat. Fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, sehingga tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang mengaku sebagai orang Islam, paginya masih Muslim, sorenya udah ikut aliran tertentu ya. Dia mungkin mengikuti pemikiran-pemikiran yang jauh dari kebenaran. Dan itu terjadi karena apa? Karena mereka tidak memiliki lentera yang dapat menerangi jalan kehidupan mereka. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sepotong dari dunia. Subhanallah jemaah. Berkaitan dengan apa yang tadi disebutkan dengan ISIS ya. Sebenarnya ISIS itu hanya sekedar nama. Yang nama itu akan berubah ikut perkembangan zaman. ISIS dulunya adalah Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Yang dahulunya mereka juga sama yang dikoar-koarkan. Mereka ingin
menegakkan syariat Allah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Dan kita harus mengetahui pula bahwa Al-Qaeda hanya sekedar nama. Munculnya Al-Qaeda tidak jauh dari yang disebut dengan Jama'atul dengan kelompok yang menjadi ibu, yang melahirkan kelompok-kelompok yang memiliki nama yang berbeda-beda. Jama'atul itu dikatakan oleh Ikhwanul Muslimin. Mereka lah yang menelurkan pemikir-pemikir yang kemudian menjadi Al-Qaeda, menjadi Jama'atul Hijrah wal Jihad, Jama'atul Hijrah wal Takfir. Kemudian menjadi ISIS pun sekarang tidak dapat dipisahkan dari jamaah tersebut. Bahkan dikatakan orang-orang yang ikut ISIS sekarang yang mereka pegang adalah Kalashnikov, kata dia, bersama tafsir fi Dhilalil Quran karya Said Qutb yang merupakan pemikir besar dari Jama'atul Ikhwanil Muslimin. Mereka semuanya sama-sama menginginkan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seorang muslim tentunya ingin syariat Allah ini tegak. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua niat baik itu menjadi benar apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta rampasan perang, ada seorang yang disebut Dzul Khuwaisirah. Rasul lagi bagi-bagi. Orang ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Muhammad, kau berbuat adillah engkau. Engkau tidak adil dalam pembagian ini. Bayangkan. Ada orang berkata itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentunya perkataan itu akan lebih mudah lagi dikatakan kepada orang-orang yang jauh levelnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini melihat sesuatu kemungkaran, lalu dia ingin mengingkarinya, padahal yang dia lihat tidak mungkar. Lalu dia mengingkari hal itu dengan apa? Dengan pikiran dia, dengan ijtihad dari dia, ya. Subhanallah. Kata Rasul SAW ketika para sahabat marah dengan ucapan orang ini, Rasul mengatakan jangan, kata dia. Akan keluar dari keturunan orang ini, kata dia. Orang-orang yang yahkiru ahadukum salatahu ila salati. Yang kalian akan meremehkan salat kalian kalau dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka. Bacaan kalian kalau dibandingkan dengan bacaan orang-orang yang menjadi pengikut orang ini, nanti kalian akan meremehkan ini kepada sahabat. Ibadah mereka, subhanallah, dibandingkan dengan ibadah kelompok ini, sangat jauh berbeda. Mereka lebih hebat ibadahnya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum atau taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'anul Karim, tapi ternyata bacaan itu tidak melewatin tenggorokan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tuh, mereka keluar dari agama, kata Rasul SAW. Sebagaimana anak panah itu keluar dari buruannya. Subhanallah. Salat, puasa, sedekah, baca Al-Quranul Karim. Ternyata hal itu membuat dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pemikiran itu tidak berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diinginkan oleh sebagian orang-orang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, apabila jalannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka munculnya yang seperti ini. Kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mereka mengkafirkan orang lain, membunuh dengan sangat mudahnya. Dan dalam kondisi seperti sekarang ini, berurusan dengan ISIS, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ISIS sekedar nama. Bisa jadi nanti ketika beberapa tahun ke depan akan berubah namanya dengan nama yang lainnya, sebagaimana Al-Qaeda sudah berubah menjadi ISIS. Sebagian kaum muslimin dibingungkan
dengan urusan ISIS. ISIS tuh benar apa salah, Ustaz ya? Dia kan tujuannya baik, Ustaz. Dia kan di sana memerangin orang-orang Rafidhah umpamanya. Mereka di sana memerangi orang-orang non-muslim, orang-orang murtad kata mereka. Bukankah tujuan mereka baik? Nah, apalagi kita melihat umpamanya media massa yang memberitakan ISIS dengan berbagai berita, sebagian mendukung ISIS, sebagian mencelah ISIS umpamanya. Ma'asyiral muslimin, kita ini yang orang awam gimana tugas kita? Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada orang-orang yang berilmu, apabila kalian gak ngerti. Berkaitan dengan ISIS ini, okelah kita dibikin bingung, tapi alhamdulillah kita punya ulama. Kita punya ulama-ulama yang kita mengetahui mereka sebagai orang-orang yang mengajarkan ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran. Kita dengarkan dari mereka. Ulama-ulama yang berada di Timur Tengah umpamanya. Yang mereka lebih tahu dengan kondisi ISIS daripada kita yang jauh di sini. Maka fatwa mereka tentang ISIS ini, mereka adalah khawarijul asr. Mereka adalah orang-orang khawarij masa kini. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, sayakhruju fi akhiriz zaman. Kata beliau, akan keluar di akhir zaman qaumun ahdathul asnan, sufahaul ahlam. Orang-orang yang umurnya masih belia. Jadi belum banyak makan garam. Masih muda dia ya. Punya semangat. Sufahaul ahlam, Masya Allah. Impian mereka itu jangan ditanyakan. Mereka memiliki impian yang besar. Dengan umur yang masih kecil, dengan umur yang masih belia, akan muncul orang-orang seperti itu. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Kalau ngomong, subhanallah, yang dia omongkan adalah omongan yang paling baik. Al-Quran dia bacakan. Ya. Kemudian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dia sampaikan. Yaqra'una al-Quran. La yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quranul Karim, tapi tidak melewatin tenggorokan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana anak panah itu keluar dari buruannya. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, bunuh mereka. Ini Rasul berpesan kepada para sahabatnya. Tentang orang-orang, subhanallah, yang membaca Al-Quranul Karim. Yang mereka sholatnya jangan ditanya, ibadahnya Masya Allah. Tapi Nabi mengatakan kalau kalian berjumpa dengan mereka, bunuh mereka. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ada pahala bagi orang yang membunuh mereka di sisi Allah pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Orang-orang yang berafiliasi kepada ISIS umpamanya. Kita melihat mereka memiliki cita-cita yang begitu agungnya. Pembicaraannya selalu indah ya. Tentang syariat Allah, tentang agama Allah. Kemudian mereka orang-orang yang tekun beribadah. Tapi ternyata kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat untuk memerangi mereka. Dan awal munculnya mereka di masa Ali bin Abi Thalib. Atau sebelumnya di masa Utsman bin Affan. Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Sufyan. Fitnah yang terjadi pada masa itu. Dan Ali ingin berdamai dengan Muawiyah. Untuk mencapai satu perdamaian demi menjaga keselamatan orang-orang yang beriman pada waktu itu. Itu orang-orang Khawarij menolak perdamaian yang dilakukan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dengan dalih apa? La hukma illa lillah. Enggak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu ucapan yang benar. Sampai dikatakan kalimatu haqqin urida bihal batil.
Itu kalimat yang benar. Ya tadi, omongan mereka itu enak. Omongan mereka itu manis. Dan anak-anak muda termakan dengan omongan dai-dai ISIS umpamanya mereka itu. Karena omongannya enak. Baca Al-Quranul Karim, ayat-ayat disampaikan. Tapi subhanallah, itu perkataan yang hak. Tapi niatnya nggak benar. Dan orang-orang ini di masa Ali bin Abi Thalib banyak yang berpisah dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Utsman bin Affan pada waktu itu, mengkafirkan Muawiyah. Urusan awalnya mereka mengkafirkan. Pokoknya yang tidak setuju dengan kelompok mereka kafir. Subhanallah. Setelah kafir itu langkah mereka pertama. Setelah mengkafirkan orang itu, yang kedua apa? Mereka akan menghalalkan darah orang yang dikafirkan. Bahkan mereka akan lebih membunuh orang yang murtad nih kata mereka daripada orang yang kafir asli. Kata mereka orang murtad nih lebih bahaya daripada orang yang kafir asli. Maka kita lihat kejadian-kejadian umpamanya di Suriah, di Irak ya, bagaimana mereka membunuh saudara-saudara mereka yang tidak mau bergabung dengan ISIS. Bahkan mereka berusaha untuk menyerang perbatasan-perbatasan ke Arab Saudi. Karena buat mereka, jangan kita bicara Indonesia. Negara Arab Saudi itu kafir buat mereka. Bahkan imam mereka, saya lupa dengan nama imam mereka yang mengarang buku tentang kafirnya pemerintah Saudi. Jadi kalau Indonesia dikafirkan sama mereka ya sudah tentu. Lah wong Saudi aja yang menegakkan syariat Allah buat mereka kafir. Nggak ada yang Islam buat mereka. Semua negeri ini kafir. Kecuali mereka yang ada sekarang. Itu yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang bergabung dengan umpamanya dengan pemerintah Saudi, ulama-ulamanya pun akan dikafirkan sama mereka. Akan dikatakan ulama-ulama penguasa, tentara-tentara polisinya pun akan dikafirkan. Sebelum ISIS, Al-Qaeda ketika mereka ngebom di Mekah, mereka membuat kerusakan di Mekah, subhanallah. Kemudian di Riyadh, saya sempat pada waktu kejadian di Mekah itu, pagi-pagi habis subuh ya, lagi pulang dari masjid kalau nggak salah, di-stop sama polisi. Polisi itu tanya kata dia, karena dia melihat saya pakai jenggot. Padahal di Saudi itu orang pakai jenggot sangat banyak sekali. Dia tanya sama saya, tuh saudara ente apa yang dia lakukan di Mekah? Anak mau saudara anak yang mana kata dia? Yang ngebom-ngebom itu subhanallah ya. Dia berpikir bahwasanya semua yang berjenggot ini sama dengan mereka. Para jamaah, sahabat hang perlu kita ketahui. Berkaitan dengan mungkin gambaran mereka dari luar ya, yang sama-sama berjenggot. Kemudian kita mengumumkan pokoknya semua yang berjenggot itu adalah termasuk ISIS, subhanallah. Kita harus perbaiki hal itu. Karena sahabat Nabi yang memerangi Khawarij itu semuanya pakai jenggot. Dan Khawarij pun pakai jenggot. Jadi bukan berarti yang sama ini artinya mereka sama-sama dari kelompok yang sama. Tidak. Dan seorang muslim, Rasulullah SAW berjenggot. Apakah dikatakan oh Rasulullah SAW berarti ISIS tuh? Karena Nabi pakai jenggot. Subhanallah. Maka kita nih perlu berilmu. Berkembali kepada yang terjadi di Arab Saudi itu. Ketika muncul kelompok-kelompok itu, belum ada ISIS, Al-Qaeda dulunya. Ketika muncul kelompok itu, sebagian ditangkap. Mereka dikasih penjara-penjara khusus ya. Karena urusan mereka ini urusan pemikiran. Mereka dicuci otaknya. Nabi mengatakan hujatsaul asnan ya. Anak-anak muda. Kita lihat yang bergabung dengan ISIS ini. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda. Yang mereka memang ilmu kurang. Semangat tinggi. Mimpi begitu besarnya. Itu para dosen di Madinah sebagian tugasnya ke penjara memberikan nasihat kepada orang-orang yang membawa pemikiran ISIS ini, pemikiran Khawarij ya, yang mereka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan orang-orang yang tidak mau bergabung dengan mereka menghalalkan darah mereka. Akhirnya kasih nasihat di penjara itu. Apa kata yang dikasih nasihat? Sudah ente nggak usah ngasih nasihat ana. Anta kafir. Kata dia, Syekh ente itu kafir, sudah nggak perlu ngomong sama ana kata dia. Jadi subhanallah, buat mereka seorang alim yang memberikan nasihat kafir. Karena mereka tidak akan menerima kecuali dari kelompok mereka. Dan di masa Ali bin Abi Thalib,
Ali mengirim Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka. Subhanallah. Kebanyakan mereka baca Al-Quran, baca hadis, tapi mereka memahaminya sesuai dengan pemahaman mereka. Tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka Ibnu Abbas ketika berdialog dengan mereka, itu sadar dan tobat dari kelompok Khawarij itu, sampai dikatakan 8.000 atau 12.000 mereka yang kembali kepada sunnah. Maka yang perlu kita kenalkan kepada umat sekarang ini adalah ilmu yang hak. Adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memahami Al-Quranul Karim dengan cara yang benar. Kalau urusan isi sudah selesai, fatwa para ulama, mereka mengatakan orang-orang Khawarij mereka. Dikatakan Khawarij masa kini. Tapi bagaimana sekarang menyelamatkan nih anak-anak muda sekarang ya. Karena memang anak-anak muda itu gampang terpengaruh. Bukan dengan pemikiran agama saja. Bukan. Kita lihat tuh yang ikut begal tuh ada yang orang tua. Yang begal sepeda motor. Rata-rata anak muda semua. Kemudian kita lihat yang terjebak kepada narkoba. Siapa? Anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini adalah ladang yang sangat subur untuk ditanami pemikiran-pemikiran segalanya. Segala bentuk pemikiran. Bukan hanya pemikiran ISIS ya. Tapi semua pemikiran. Maka tugas kita bagaimana menjadikan anak-anak muda sekarang ini mereka memiliki agama yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita bisa mengadakan kajian-kajian di masjid-masjid ya. Kemudian di sekolahan-sekolahan pada umumnya, mulai anak-anak itu di SMA, dikasih pemahaman Islam yang sebenarnya. Karena perlu diketahui ada pemahaman barat yang ingin merusak pemahaman Islam yang sebenarnya. Dan itu pula yang menyebabkan ISIS itu bangun. Seperti pemahaman-pemahaman liberal umpamanya yang mengatakan semua agama sama. Itu akan membuat kelompok yang radikal ini akan semakin memerangi yang seperti itu. Maka tugas kita bagaimana memberikan pemahaman yang benar. Yang enggak radikal dan tidak liberal. Pemahaman yang gimana? Ya pemahamannya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Kembali kepada Saudi lagi. Bagaimana pemikiran-pemikiran itu sudah banyak di pemuda-pemuda yang kebanyakan mereka memang pulang dari perang. Pulang dari Afghanistan pada waktu itu. Ada seorang di Yambu. Di Yambu itu baru pulang dari Afghanistan dan dia tidak mati di Afghanistan. Dia bekerja di sana di sebuah perusahaan minyak ya. Akhirnya dia merasa bosan dengan kehidupan ini. Dia melihat teman-teman dia tuh pada mati, kata dia udah pada masuk surga semua. Dan itu yang ditanamkan kepada anak-anak muda itu. Inti pasang bom tuh, ledakan bis atau tempat orang-orang berkerumun, tempat-tempat kemaksiatan, langsung inti masuk surga. Subhanallah. Enak banget gitu kan. Jadi orang ini udah dicuci tuh pikirannya. Akhirnya suatu hari dia udah capek dengan kehidupan ini. Dia membelikan sarapan buat anaknya dan keluarganya. Setelah itu dia minta izin, abah mau pamit, katanya mau pergi, katanya mungkin abah nggak balik lagi, katanya. Udah, dia keluar, dia tunggu bos perusahaan tempat dia kerja. Kebetulan orang Amerika apa orang Inggris, yang penting non Muslim. Ditunggu tuh di depan gerbangnya. Ketika datang diambil tuh, dikeluarkan dari mobilnya, kemudian diikat di mobilnya, jemaah. Diseret keliling kota dia. Dengan harapan masuk surga. Subhanallah. Kemudian setelah selesai dia suruh menyerahkan diri, tidak mau menyerahkan diri. Maka dia baku tembak dengan aparat dan tewas di akhirnya. Yang kita ambil dari kejadian itu adalah pemikiran nih ketika sudah dicuci. Seseorang itu akan melihat yang batil hak. Dia akan melihat yang haram itu halal buat dia. Ya setelah dicuci. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam yang masuk ke negeri Islam dengan perjanjian, pemerintah memberikan keamanan, lam yaruh raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Ini orang kafir. Apalagi yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij ini orang-orang Islam.
Sebagian orang mengatakan, Ustaz ini termakan sama media. Subhanallah. Yang terjadi ini media mereka sendiri yang membuka. Media ISIS sendiri. Dan ulama-ulama kita yang ada di Irak, ya, yang ada di Syam, mereka melihat kejadian itu. Bagaimana orang-orang ini membunuh orang Islam, seakan-akan darah mereka tidak ada artinya. Maka ma'asyiral muslimin, sahabat hang rahimakumullah, kita harus belajar lagi. Semuanya belajar. Orang-orang di pemerintahan kita, orang-orang di pendidikan, ya. Kemudian orang-orang di pesantren-pesantren, di sekolahan-sekolahan, ya. Bagaimana mereka memiliki tugas yang sangat berat sekali untuk mengajarkan Islam yang benar. Supaya pemikiran, saya katakan bukan hanya pemikiran ISIS. ISIS hanya sekedar nama. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini bisa diluruskan. Karena di negeri kita memang sangat subur sekali. Kebanyakan orang Islam di negeri kita ini adalah orang yang Islamnya keturunan. Dia nggak tahu tentang agamanya. Ada orang ngasih tahu, oh iya kata dia. Dia menjadi kelompok tertentu. Maka supaya kita bisa menyelamatkan bangsa kita, anak-anak muda kita ini, dan kita kaum muslimin bisa mengawal kejayaan Islam di atas kebenaran, maka kita harus perlahan-lahan dengan pasti memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat buat masyarakat kita. Kita lihat bagaimana fatwa para ulama tentang ISIS ini. Sampai dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullahu ta'ala, nggak boleh kita mendoakan kebaikan bagi mereka kecuali mendoakan hidayah buat mereka. Karena yang mereka lakukan sudah benar-benar jauh dari syariat Islam. Walaupun dibungkus dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu sesuai dengan pemahaman mereka. Contoh yang paling nyata. Bagaimana Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib itu membunuh Ali bin Abi Thalib mengharapkan surga. Ketika dia membunuh Ali tidak menyesal jemaah. Jangan dikatakan, wah mereka itu kan orang gak ngerti mungkin. Mereka itu membunuh dengan keyakinan. Bukan seperti orang yang membunuh musuhnya ya. Karena dia dendam sama dia. Bukan. Itu Abdurrahman ibn Muljim ketika membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia dibunuh pun aman dia. Karena dia akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Ali mereka bunuh. Maka bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini? Jadi sebenarnya berbicara tentang ISIS ini terlalu panjang ya. Dan kita bisa memakan waktu yang sangat panjang saya. Tapi insya Allah di kajian-kajian Anda sudah bertanya kepada saudara-saudara kita di Hang. Mereka selalu memutar kajian-kajian para ulama ya. Penjelasan-penjelasan para masyayikh tentang ISIS ini sendiri. Dan ada pun kalau sama di rupanya ya. Umpamanya kalau kita lihat Ustaz kan ISIS pakai jenggot Ustaz. Berarti kan semua yang pakai jenggot ini ISIS. Enggak seperti itu. Ketika kita melihat orang Islam kelihatan tuh orang Islam mencuri umpamanya. Oh berarti semua orang Islam tuh pencuri kata dia. Karena ketahuan satu mencuri, bukan seperti itu. Karena kita harus memahami bahwasanya Islam ini agama Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki syariat, memiliki hukum-hukum. Yang kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mengamalkannya. Dan ingat kebanyakan kita ini Islamnya keturunan. Bahkan ada yang sampai mati gak pernah ikut pengajian. Gak pernah tahu dengan agama dia. Padahal dia orang Islam gitu kan. Maka kita dituntut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah. Wajib buat setiap muslim. Ingat bukan ilmu matematika. Bukan ilmu IPA, fisika, kedokteran. Bukan. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan dengan kita. Dengan diri kita nih. Mengenal Tuhan kita. Mengenal Rabb kita. Mengenal agama kita. Jangan sekedar ya Islam tapi nggak pernah tahu dengan Islam itu. Karena ingat para jamaah, ada orang-orang Islam yang Islamnya ya tadi ikut-ikutan aja. Keluarganya Islam ya Islam semua anak kata dia. Tapi dia tidak pernah sholat, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu dengan akidah. Ketika ada yang mempengaruhi langsung ikut. Karena dia seperti gelas kosong. Tapi kalau gelas ini udah ada isinya, ya tadi, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman sahabat, maka setiap muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, dia sudah punya pegang. Enggak, Anda tahu ini bukan
nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun yang diucapkan adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi menyimpang dari pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga agama Allah ini dengan orang-orang yang soleh, dengan alim ulama yang senantiasa menyingkap kemungkaran-kemungkaran, kesesatan-kesesatan yang ditebarkan oleh orang-orang yang ingin merusak Islam itu sendiri. Walaupun tadi kita katakan niat mereka adalah benar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita bisa mengembangkan permasalahan ini dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar. Nah, tafadhal Ustaz. Jazakallah bi khair kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah yang telah memberikan paparan materi tentang ISIS pada kesempatan pagi hari ini. Dan kembali bagi antum yang ingin meluaskan pembicaraan sebagaimana tadi Ustaz sebutkan, bisa bergabung di 0778 467106, juga di 0778 468106, dan juga bisa melalui SMS juga WhatsApp di 0856 684 10106 dengan mengetikkan KI spasi nama antum, spasi alamat, kemudian isi pertanyaan antum. Dan tentunya pertanyaan yang antum kirimkan adalah sesuai dengan materi kita saat ini, yakni tentang ISIS. Ya, baik, sambil menunggu telepon yang akan masuk, Ustaz, kita angkat dulu yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari siapa di mana? Min Haris dari Batu Haji. Dari Bapak Haris di Batu Haji. Silakan Bapak, suaranya dibesarkan sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguhnya aku mencintaimu karena Allah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Untuk masalah ISIS ini, Ustaz, bagaimana orang tua, Ustaz, peran kedua orang tua, terutama kedua orang tua para pemuda ini, Ustaz, peran mereka untuk menasihati anaknya jangan sampai ikut serta kepada ISIS ini, Ustaz. Mohon nasihatnya kepada kami semua. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haris di Batu Haji, silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanallah, ya. Orang tua cinta kepada anak-anaknya. Dia tidak ingin anak itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bukan hanya dalam urusan ISIS, kita lihat ya. Dari urusan narkoba, ya. Orang tua bagaimana ingin menyelamatkan anaknya dari narkoba. Ingin menyelamatkan anaknya dari perzinaan, dari pergaulan bebas. Tapi terkadang memang lingkungannya dapat menyeret anak kita kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar tadi. Salah satunya tentang pemikiran ISIS tadi. Bagaimana kita menyelamatkan anak kita. Tugas orang tua sangat berat sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kebanyakan orang tua itu menjaga anaknya dari lapar. Menjaga anaknya dari kegagalan dalam dunia. Menjaga anaknya dari disakitin orang lain. Tapi jarang di antara mereka yang berpikir bagaimana menyelamatkan anak dia, menjaga anak dia dari api neraka. Sehingga sebagian orang tua itu hanya yang dicari dunia aja. Anaknya minta ini, minta itu, dia berusaha bekerja untuk mendapatkannya. Padahal dunia ini nggak lama gitu loh. Berapa lama kita akan hidup di dunia? 70-80 tahun selesai. Tapi ada kehidupan yang abadi di sana yang harus dipikirkan. Jadi pertanyaan dari Bapak Hari ini pertanyaan yang sangat tepat sekali. Peran yang harus dihidupkan adalah peran orang tua. Dan bukan hanya peran sekolahan, bukan hanya peran pemerintahan, tidak, peran orang tua. Karena negeri Indonesia ini sebenarnya berasal dari rumah-rumah yang kecil, ya. Kemudian menjadi sebuah negeri yang besar. Dari rumah tangga, RT nanti kemudian jadi RW itu. Kemudian jadi lurah, ya. Terus
Maka orang tua bagaimana menyelamatkan anaknya? Yang pertama, memilihkan sekolahan yang benar. Kemudian dia harus mencarikan teman buat anak-anaknya yang benar. Kemudian di rumah dia harus sering duduk sama anak-anaknya. Jangan cuma dunia. Dia memberikan penjelasan-penjelasan. Jangan hanya mencari guru ngaji. Kalau nggak ada guru, akhirnya kita nggak ngajarin anak kita. Kita duduk bersama mereka. Kemudian kita mengikuti perkembangan mereka. Anak-anak kita nih, kalau di sekolah sama siapa ya? Terus terkadang ada acara model perkemahan ya. Saya ingat ketika saya di pesantren dulu, ada kelompok-kelompok yang suka ngajak kita kemah. Yang di situ kita kemudian diisi. Bagaimana pemikirannya ini jadi kalau mungkin bahas sekarang jadi ekstrim gitu ya, ngomongnya seperti itu. Itu orang tuh harus hati-hati. Dan saya ingat ketika saya kelas 3 SMP di pondok itu, ada yang ingin ngirim saya waktu itu ke Pakistan. Sama ke Afghanistan sudah dari dulu. Itu ada orang-orang yang memang mencari, merekrut seperti itu. Maka orang tua harus berhati-hati dalam hal seperti ini. Dan beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu datang sama anaknya ke rumah. Dia mengatakan, Ustaz, anak-anak ini sudah. Nggak tahu Ustaz. Coba Ustaz ngobrol sama dia. Dan ternyata pemikirannya sudah pemikiran ISIS. Anak muda itu kesian dia. Ketika anak tanya, ente yang ente baca apa? Ya, anak punya ustadz, kata dia. Ya ustadz dari kelompok mereka. Terus yang ente baca? Yang dia baca cuma buku-buku mereka. Jadi anak ente nggak pernah bicara tentang membahas tentang fatwa-fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah, kata dia. Enggak ustadz, kata dia. Dan ketika dia hanya mendengarkan dari seperti gelas yang diisi terus dengan kelompok itu, ya dia akan menolak kebenaran ketika itu. Karena dia merasa itulah kebenaran. Maka pemerintah kita ketika mereka menutup beberapa situs mungkin, karena memang betul sebagian orang itu dengan membaca seperti itu terpengaruh. Maka tolong diperhatikan. Diikuti perkembangan anak kita ini, yang dia baca apa ya. Kemudian yang dia lihat itu apa. Supaya kita tahu di sini. Anak kita ini condongnya kemana. Tapi kalau dibiarkan sampai jadi itu. Sampai anak tanya sama dia. Menurut ente, Saudi kafir? Kata dia, iya kafir. Kalau sudah dia ngomong Saudi kafir, jangan ditanya Indonesia. Dia sudah tentu mengkafirkan. Sudah. Terus aparat-aparat pemerintah, ya kafir semua Ustaz, kata dia. Subhanallah. Jamaah. Maka pemikiran ini didapat karena orang tuanya kadang-kala memasukkan anaknya ke pesantren umpamanya. Atau ke tempat tertentu. Dia nggak mengikutin. Dia cuma melihat anaknya datang senang sama anaknya. Alhamdulillah. Hafalan Qur'annya udah nambah seperti itu. Perlu dilihat nih masalah tarbiyah dia, pendidikan dia dapat dari mana selama ini. Karena kalau tidak, jangan sampai nanti setelah sudah kecebur ya. Sulit kita menyelamatkan mereka. Seperti orang yang sudah kena narkoba ya. Sulit bagi kita untuk menyelamatkan mereka. Tapi sekarang melindungi mereka dari pemikiran-pemikiran seperti itu dengan cara sering duduk sama anak kita, yang ngobrol sama mereka, kemudian memperdengarkan kepada mereka fatwa-fatwa para ulama tentang ISIS umpamanya. Insya Allah yang seperti itu akan menyadarkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair kepada Ustaz Syafiq Reza Basalamah yang telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan Bapak Haris di Batu Haji. Baik, kami mengundang antum semuanya untuk bergabung bersama kita di 0778467106, juga di 0778468106. Juga melalui WhatsApp, juga SMS di 085668410106. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari WhatsApp. Pertanyaan dari Ukhti Nur Syaidah di Simei, Singapura. Assalamualaikum. Bismillah, Ustadz, ana bercadar. Sekarang ini disebabkan adanya ISIS, ana dipandang agak kurang nyaman. Bagaimana ana menyikapinya? Mohon nasihatnya. Syukron, barakallahu fiik. Subhanallah ya. Itu salah satu dampak buruk dari apa yang dilakukan oleh ISIS sendiri ya. Karena memang tadi wanita-wanita mereka bercadar ya. Kemudian mereka pakai jenggot, kemudian mereka nampak orang yang begitu fanatik terhadap agamanya, sehingga semua orang
yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dipandang seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus bersabar. Inna min waraikum, kata Rasulullah SAW, ayyam sabr aw subur. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti orang yang memegang bara api. Jadi bagi kaum muslimat dan kaum muslimin yang berpegang teguh dengan agama Allah di masa sekarang ini memang membutuhkan perjuangan, tapi kita harus bersabar melakukan hal itu. Dan insya Allah para alim ulama harus turun menjelaskan kepada mereka. Dan kita ada Majelis Ulama Indonesia, dan kita harapkan nanti mereka juga turun bagaimana memberikan penjelasan kepada umat bahwa cadar itu bukan ISIS, jenggot itu bukan ISIS, karena memang udah kebalik-balik sekarang ini jamaah. Mereka mengatakan kalau anak muda pakai jenggot ke masjid, sering ke masjid nih, kata dia ini radikal nih atau ekstrim. Tapi kalau anak muda pakai jenggot sering dugem, apa kata mereka, keren kalau yang ini. Sama-sama jenggotnya, tapi satu jenggot mengantarkan ke masjid, satu jenggot mengantarkan ke tempat dugem, kata dia. Kata dia keren kalau yang seperti ini. Ketika mereka melihat wanita yang pakai kerudung, pakai cadar, umpamanya, oh ini ekstrim. Ketika mereka melihat perempuan-perempuan pakai celana legging, umpamanya, terus pakai rok pendek, pakai baju you can see, umpamanya, kata dia, wah ini mah cantik yang kayak gini ini. Subhanallah. Ini pemahaman yang benar-benar harus diluruskan. Jadi buat ukhti dan buat siapa saja, bersabarlah. Karena masuk surga itu nggak gampang. Nggak gampang. Masuk surga itu butuh perjuangan kita. Dan ketidaknyamanan itu insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan insya Allah para ustadz akan terus memberikan penjelasan. Dan kita kalau bisa memberikan penjelasan kepada mereka, ya, insya Allah. Karena badai itu pasti berlalu. Dan urusan dengan ISIS pun mereka pun akan berlalu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang bergabung dengan mereka. Agar mereka kembali kepada jalan dan petunjuk Rasulullah SAW. Sehingga dakwah ini terselamatkan. Kadang-kala gara-gara satu orang yang lainnya kena. Seperti itu. Orang yang mau ceramah, bahkan ada cerita-cerita yang nggak boleh ceramah di masjid itu karena yang ngisi pakai jenggot. Subhanallah. Antum kalau ngelihat ulama-ulama dulu, kita lihat ulama-ulama pada pakai jenggot semuanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam, jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan ukhti Nur Syaidah dan ukhti Fitri di Taiwan yang kebetulan bersesuaian. Baik, kita terima teleponnya sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Muhammad Tahir dari Singapura, Ustaz. Mohon maaf, suara radio atau TV-nya dikecilkan sedikit, Bapak. Ya, Ustaz. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Tahir dari Singapura, Ustaz. Ya, mohon maaf, Singapurnya di mananya, Bapak? Di Singapura, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya, golongan-golongan Khawarij ini, adakah mereka boleh digolongkan sebagai kafir? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, bolehkah kita mengkafirkan golongan Khawarij ini? Subhanallah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang paling berhati-hati dalam urusan mengkafirkan. Mereka orang-orang yang tidak sembrono mengkafirkan. Karena kita tahu tatkala vonis itu diberikan, maka ada konsekuensinya. Seorang itu akan keluar dari Islam, akan kekal di dalam api neraka. Dia tidak akan mewarisi dan diwarisi. Pernikahannya akan batal, ya. Itu kalau kita mengkafirkan seseorang. Ahlus sunnah wal jamaah melihat berbagai banyak pertimbangan berkaitan dengan Khawarij umpamanya. Bagaimana pendapat para ulama tentang Khawarij? Ada dua pendapat. Ada memang yang mengkafirkan mereka, tapi sebagian tidak mengkafirkan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang
yang salah langkah. Ketika Ali memerangi mereka. Ali ditanya, kata dia, akufarun haula, apakah mereka orang-orang kafir? Ali mengatakan minal kufri farru. Mereka adalah orang-orang yang lari dari kekufuran. Tapi salah langkah. Lari dari api, masuk ke api yang lainnya. Maka berkaitan dengan Khawarij ini, para ulama membawakan sebagian mereka tidak. Mereka belum kafir dan kita tidak boleh gampang-gampang mengkafirkan. Mereka adalah orang-orang yang salah jalan. Tapi mereka memang diancam dengan api neraka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sampai ke tingkatan mereka adalah orang-orang kafir yang kekal di dalam api neraka selama-lamanya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Nabi Muhammad ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Tapi yang 72 itu tidak dihukumin kafir. Kalau sudah kafir berarti tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu. Nam jazakallah bikhair. Yang pada Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama yang telah memberikan jawaban. Kita terima telepon yang masuk di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dari Ummu Fatia di Bengkong. Ummu Fatia di Bengkong, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya tentang ada berita di Kalimantan, katanya ada sekelompok orang itu yang datang untuk minta suaka, hingga udah melebihi 5.000 orang. Itu yang sepengetahuan Ustaz, kira-kira itu kelompok mana gitu Ustaz? Supaya kita juga bisa berhati-hati gitu. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Fatia di Bengkong, silakan. Masya Allah, barakallah fiik ya. Sudah sampai 5.000 orang, betul berita itu? Hah? Beliau pengen menanya ke Ustaz, mungkin konfirmasi hal itu. Memang ada, tapi kalau sudah sampai 5.000 orang nih, Ustaz Adil, udah sampai 5.000 orang? Saya enggak mendengar 2.000, apa enggak? Belum sampai. Subhanallah ya. Ya, berkaitan dengan mereka yang meminta suaka, memang dikatakan mereka adalah orang-orang dari Iran sebagian, mungkin sebagian dari Afghanistan, kata mereka. Mereka adalah orang-orang yang berafiliasi kepada Syiah, kepada orang-orang Rafidhah ya, kepada kelompok itu mereka. Dan bahaya negeri kita ini yang bisa mengancam stabilitas nasional itu bukan hanya ISIS. Ya, kalau kita bicara ISIS, nah, ISIS mengancam. Tapi banyak lainnya yang mengancam. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tadi yang disebutkan, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah. Di mana mereka tumbuh, mereka akan berontak. Di mana saja. Dan sejarah mencatat hal itu. Dan insya Allah pemerintah kita udah tahu, karena saya bertemu dengan beberapa orang pemerintah dan mereka mengatakan pemerintah sudah mempersiapkan diri menghadapi mereka, walaupun mereka terus ya melakukan penyusupan seperti itu. Kita lihat di Yaman, siapa sih yang berontak? Orang-orang Syiah Houthi yang mereka berontak kepada pemerintah yang sah, dijatuhkan, dan itu tidak mustahil terjadi di negeri kita. Tatkala orang-orang Syiah telah kuat, mereka akan mengulangi sejarah mereka yang sekarang sedang diputar ini. Di mana? Di Yaman itu bisa jadi berputar kembali di Indonesia nih kalau kita tidak mempersiapkan diri menghadapi mereka. Kemudian Iran sendiri. Kita tahu Iran itu negeri sunnah. Bagaimana para a'immah, para ahli hadis, para ulama-ulama itu dari Iran. Bagaimana sekarang kok bisa jadi negeri Syiah? Mereka kudeta. Siapa yang kudeta? Khomeini, yang dulu dielulukan ya sama orang, Masya Allah, dia adalah revolusi Islam. Apa yang direvolusi? Islamnya yang dihabisin pada waktu itu. Dan itu pun dapat terjadi di negeri kita. Nggak mustahil itu terjadi di negeri kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri. Jadi tadi kalau dikatakan Khawarij itu berbahaya, kemudian Syiah berbahaya untuk stabilitas nasional, dan yang ketiga, Kristenisasi, saya katakan. Pemurtadan dilakukan di berbagai penjuru Indonesia. Kita lihat di mana negeri itu Muslimnya minoritas,
mereka akan terus berusaha untuk memisahkan diri dari negeri kita. Terus, kita tahu RMS di Maluku. Sampai hari ini, kita tahu bagaimana Timur berpisah dari Indonesia. Apakah mereka mayoritas Muslim? Bukan. Pokoknya di mana negeri-negeri yang minoritas Muslim di sana, Muslim yang benar ini subhanallah, dia loyal kepada pemerintahnya. Dia karena tahu dia ingin pemerintahnya menjadi pemerintah yang benar, dia taat kepada pemerintahnya. Tapi ketika mereka model RMS, ya kejadianlah yang ada di mana di Papua sekarang ya, bagaimana aparat ditembakin di sana. Siapa yang nembakin mereka? Ya tadi, orang-orang yang mereka terkena faham mungkin tadi kristenisasi di sana. Mereka berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terus akan mereka lakukan itu. Dan terbukti salah satu provinsi Indonesia terpisah dari Indonesia lewat jalan mereka. Lewat jalan mereka. Maka jangan hanya memikirkan tadi cuma ISIS, cuma Khawarij. Tidak. 3 itu harus diperhatikan semuanya. Yang pertama tadi dikatakan adalah Khawarij. Yang kedua adalah Syiah. Dan yang ketiga masalah kristenisasi ini. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan. Kalau tidak, yang akan terjadi seperti Timur yang mereka memisahkan diri dari Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikut Ustaz dari SMS dari Ummu Habib di Batam Center. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi fitnah-fitnah ini, yakni ISIS atau Syiah? Kadang timbul rasa ketakutan yang sangat ketika mendengarnya. Syukran. Subhanallah. Nah, itulah seorang mukmin ya. Seorang mukmin itu ingin orang-orang ini mengenal Islam yang benar, agar mereka menjadi panutan buat umat dunia. Bagaimana posisi kita yang kita merasa takut ya? Yang kita harus lakukan pertama berdoa. Mendoakan. Yang kita doakan jangan cuma diri kita sendiri, jangan cuma anak kita, doakan pemimpin kita. Doakan Bapak Presiden kita. Doakan Bapak Jokowi, Bapak Yusuf Kala dan segala jajarannya agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, mengkokohkan hati mereka di atas keimanan dan ketakwaan. Sehingga mereka dapat menjaga negeri ini, memberikan keadilan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Dan kita tahu kita di Indonesia ini memang bukan negeri Islam. Pemerintahnya bukan pemerintahan Islam. Tapi di sini pemerintahnya adalah Muslim. Bapak Presidennya Muslim, wakilnya Muslim, menteri-menterinya rata-rata Muslim ya. Kita doakan mereka semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka, memberikan taufiknya. Sehingga mereka bisa mengenal Islam yang benar nih yang mana. Dan mereka bisa menerapkan di negeri kita ini. Sehingga negeri Indonesia yang kaum muslimin, mereka berada di atas Islam yang benar. Dan kaum Nasoro diberi kebebasan karena kita tahu negeri Islam itu bukan menzalimi orang-orang non-muslim. Bahkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bayangkan. Mereka lebih senang pemerintahnya Islam dari pemerintahnya Nasoro pada waktu itu. Karena dia tahu kalau pemerintahnya Nasoro seperti di Palestina, mereka dizalimin. Tapi kalau pemerintahnya Islam, Islam itu mengharamkan kezaliman. Walaupun kepada orang kafir. Allah menyuruh kita berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan sampai karena kebencian kalian kepada satu kaum kemudian kalian tidak adil kepada mereka. Kalian harus berbuat adil. Itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang harus kita lakukan, kita berdoa ya. Kita terus menuntut ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang Islam dari bahaya yang disebutkan tadi, bahaya Syiah, Rafidhah, dan bahaya kristenisasi pemurtadan. Karena kita tahu banyak kampung itu yang jadi murtad. Yang katanya kita ini adalah negeri yang menghormati agama orang lain. Memang itu negeri kita. Tapi prakteknya di lapangan, berapa banyak kampung-kampung yang dimurtadkan hanya dengan Indomie, hanya dengan beberapa bungkus makanan seperti itu bahaya. Jadi kita harus mendoakan kaum muslimin yang di pedalaman. Maka dakwah kita jangan cuma di kota. Karena kita tahu di pedalaman itu terkadang orang-orang di sana dikafirkan, dimurtadkan. Dan nanti bahaya buat stabilitas nasional ketika pulau itu jadi pulau yang non muslim, mereka akan memisahkan diri biasanya seperti itu. Dan itu realita yang kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kita terima yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Haris lagi, Akhir.
Oh ya, silakan. Itu aja. Nah. Nyambung lagi Ustaz, afwan. Ini Fadhal. Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika berhadapan dengan Khawarij ini, terutama ISIS, Ustaz, dengan subhat-subhatnya? Adakah kaidah-kaidah di dalam sunnah Islam dan sunnah untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Kemudian dikaitkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian menjumpai mereka bahwa faktuluhu, bunuhlah mereka. Nasihatin kami Ustaz dengan ilmu Islam dan sunnah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhi Haris Batu Haji, Ustaz. Silakan. Ya, bagaimana kita menghadapi mereka? Yang pertama, jangan gampang-gampang berdialog dengan mereka. Ya, debat sama mereka, macam-macam. Ya, kita sekedar nasihatin mereka cukup. Karena yang akan kita dengar dari mereka, tadi kata Rasul, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka omongannya tuh enak-enak. Hadis-hadis Nabi, ya, firman-firman Allah, itu yang dia sampaikan. Kalau kita ilmunya dangkal, habis kita dimakan sama mereka. Karena bukan berarti mereka ini nggak punya dalil, mereka punya dalil. Maka ketika berdialog dengan mereka, kita kasih nasihat mereka. Kita katakan kepada mereka salah satu bagaimana, udahlah ente dengarkan fatwa para ulama. Ente dengarkan penjelasan para ulama. Ente coba. Biasanya tadi saya katakan mereka itu hanya menerima dari satu sumber. Sumber mereka aja itu yang dia dapatkan. Kita beri nasihat mereka, oke, ente udah dengar dari mereka kan. Ente udah tahu, sekarang tolong dengarkan dari Syekh Fulan. Dari ulama Fulan, ente baca ini. Jangan berdialog dengan mereka. Karena kadang-kala manfaatnya nggak ada, yang ada ribut. Kemudian mungkin kita akan termakan dengan syubhat-syubhat yang dia sampaikan, ya, dalil-dalil yang dia sampaikan umpamanya. Terus bagaimana? Apa kita dengan hadis Nabi kalau berjumpa dengan mereka faktuluhum, bunuhlah mereka gitu ya. Apakah kita kalau ketemu orang pemikiran seperti itu kita langsung bunuh? Tidak seperti itu. Karena kita tahu urusan membunuh ini urusan penguasa. Urusan pemerintahan. Nggak sembarangan. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrikin di mana kalian berjumpa dengan mereka. Ini digunakan dalil oleh orang-orang Khawarij. Jadi ketemu orang kafir di mana? Bunuh, kata mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup di kota Madinah bersama orang Yahudi bertahun-tahun. Dan kita tahu bagaimana Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu berada di kota Madinah bertahun-tahun dan dia yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nggak dibunuh gitu. Ada orang-orang Nasara di kota Madinah. Jadi pemahamannya tentang hadis tadi, kalian kalau bertemu dengan orang Khawarij itu faktuluhum, ketika mereka tidak mau kembali kepada yang benar, ketika mereka didakwain. Maka kita lihat Ali mengirim Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mengirim mereka untuk mengajak mereka. Jadi yang boleh berdialog ini sampai dikatakan la yunadhir illa imam. Nggak boleh berdialog kecuali orang yang memiliki kapasitas ilmu seperti imam sudah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, orang-orang yang memiliki ilmu yang memang mendalam sekali. Jadi makna faktuluhum itu ketika pemerintah berhadapan dengan mereka dan mereka tidak mau kembali. Terkadang kan kita ini takut mau bunuh mereka itu, dalam artian kita lihat para sahabat ketika itu berat. Yang meriwayatkan hadis itu Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali harus memerangi kaum Khawarij. Berat. Orang-orang ini orang Islam loh mereka itu. Mereka sholat, mereka itu zakat, mereka puasa. Gimana akan memerangi orang seperti itu? Tapi Nabi mengatakan bunuh mereka. Kalau mereka tidak mau kembali kepada yang benar, tidak mau taat, Rasulullah SAW mengatakan faktuluhum. Tapi kalau kita, jangan main-main kita. Ketemu orang pengirahan, wah ini nggak mau taat, kita bunuh. Itu dosa. Dan itu akan memunculkan kerusakan di muka bumi ini. Seperti kisos aja. Allah mengatakan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah mewajibkan bagi kalian kisos dalam urusan pembunuhan. Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dengan mendirikan kisos itu akan ada kehidupan. Tapi kisos yang seperti apa? Kisos yang benar, yang sesuai dengan syariat. Pemerintah yang menegakkan. Kalau si A bunuh si B. Kemudian keluarganya si B bunuh si A. Apa yang terjadi? Keluarga si A akan membunuh keluarga si B. Terus yang ada bunuh-bunuhan. Jadi kisos yang terjadi bukan kehidupan.
kisos dengan cara yang tidak benar itu, yang ada adalah pembunuhan massal akhirnya. Kita lihat satu kampung perang ya, sampai katanya 7 keturunan bunuh-bunuhan mereka. Karena membalasnya itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi ada hukum-hukum dalam Islam ini yang menegakkannya itu adalah pemerintah, adalah penguasa, bukan perorangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khair. Ya, baik sahabat yang dimanapun antum berada, yang baik mendengarkan sama Radio Hang FM juga Hang TV yang via streaming saat ini, kita kembali terima telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Abu Alam di Batam. Batamnya sebelah mana Bapak? Di Bengkong. Di Bengkong, Bapak Alam di Bengkong, silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana tanya masalah ISIS ini Pak Ustaz ya. Ya. Yang perlu, ini kan pemikiran Pak Ustaz ya, ideologi. Ana awam yang nampak bahwa itu ISIS itu ditengok dari apanya itu Pak Ustaz. Siap. Begitu Bapak. Ajarannya itu kan anak awam lah. Ya. Belum tahu mana yang ISIS, mana yang sunnah gitu Pak Ustaz. Yang pasti bukan jenggotnya Pak Ustaz ya. Karena anak juga berjenggot tuh. Masya Allah. Mohon ilmunya Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Alam di Bengkong. Tafadhol Ustaz. Siap ya, Masya Allah. Berkaitan dengan ideologi, memang kan kita nggak bisa melihat dari penampilan gitu kan, karena ini pemikiran. Bagaimana kita bisa mengenal yang ini ISIS, yang ini bukan ISIS? Dan itu memang perlu dipelajarin. Apa pemikiran Khawarij umpamanya? Mereka pertama takfir. Mereka itu gampang mengkafirkan. Bahkan mereka mengkafirkan dengan dosa besar pun buat mereka kafir. Yang kedua, mereka itu tidak taat kepada pemerintahan yang ada. Bahkan mereka memprovokasi umat untuk berontak seperti itu. Setelah kafir, mereka memberontak, dan memberontak itu awalnya dari lisan tadi. Jadi bukan berontak itu berontak harus dengan senjata, bukan. Karena pemberontakan dengan senjata itu awalnya dari lisan yang disampaikan. Kita bisa melihat fulan ini kayaknya condongnya kepada mereka. Karena ngomongnya ini kafir, itu kafir, gampang mengkafirkan. Itu adalah pemikiran ISIS seperti itu. Kemudian gampang menghalalkan darah tadi. Dari mereka itu sudah mengkafirkan halalnya darah, maka mulai mereka membunuh. Ketika membunuh, tadi sudah disampaikan, membunuh mereka itu mengharapkan surga. Jadi membunuhnya itu pakai dalil. Bukan membunuh seperti perampok yang membunuh itu. Sama-sama dosa, tapi kalau yang tadi ketika membunuh, mereka merasa berdosa. Tapi kalau yang Khawarij ini ketika membunuh, mereka mendapatkan, mengharap, wah ini dapat pahala nih, seperti itu. Kemudian, mereka biasanya membuat kelompok tersendiri. Tertutup. Kita tahu bagaimana di masa Ali bin Abi Thalib mereka memisahkan diri, membuat kelompok tertentu yang disebut Harura. Mereka di tempat Haruriyah sana. Mereka berkumpul di sana membuat kelompok tersendiri dan mereka membunuh siapa aja yang lewat dari mereka, dari orang-orang Islam yang tidak bergabung dengan mereka. Jadi mungkin itulah yang kita bisa memahami dari sini bahwasanya Khawarij itu mereka tidak taat kepada pemerintah yang ada, mereka mengkafirkan dengan dosa besar, dan semua yang tidak bergabung dengan mereka pun mereka akan mengkafirkan. Karena kalau sekarang dilihat semua yang nggak bergabung dengan ISIS maka Khawarij kata mereka. Karena yang sah cuma ISIS, yang lainnya nih Khawarij kata dia. Kemudian tadi ngomongnya enak. Wah kalau ngomong sama dalil-dalilnya itu Masya Allah mantap gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya mereka kepada pengkafiran. Dan yang terakhir mereka biasanya uzlah. Mereka akan berpisah dengan orang-orang Islam, mereka mengelompok tersendiri. Maka insya Allah itulah, karena kita tahu sunnah ini, Islam yang benar ini terbuka. Fadol, orang yang mau tahu pengajian kita, yang kepingin tahu apa yang kita sajikan, kayak model Radio Hang ini lah. Mau dengarkan apa silahkan orang. Nih Radio Hang, 24 jam mau didengar dan rekamannya ada, silahkan diikuti. Tapi kalau mereka mesti ada yang disembunyikan sama mereka. Yang disembunyikan inilah sebagai pertanda ada apa mereka kok menyembunyikan sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah bikhair kepada Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Alam di Bengkong dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan baik melalui SMS juga WhatsApp yang juga menanyakan tentang hal tersebut. Baik, kita baca
pertanyaan berikutnya dari Bapak Lukman di Batam Center. Fitnah ini membuat kesulitan kaum muslimin yang akan masuk ke negara lain karena ada urusan. Bahkan ada yang di blacklist. Apakah ISIS juga menanggung dosanya, Ustaz? Subhanallah. Nah, siapa yang nanggung dosanya nih? Tapi yang jelas, yang menyebabkan kesulitan buat orang lain gara-gara dia, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Kalau tadi gara-gara 11 September itu gedung yang hancuran, nggak tahu lah polemik gedung itu siapa yang menghancurin, apa itu Al-Qaeda, apa ada campur tangan orang-orang non muslim, yang jelas al-kufru millatun wahidah ya. Itu saya punya teman mau masuk ke Amerika, dia sering ke Amerika, nggak pakai jenggot, dia biasa orangnya, seorang pengusaha kalau nggak salah dia ekspor minyak ke Amerika. Ketika suatu saat dia masuk ke Amerika, dibuka semuanya dia, sepatunya dibuka. Dia ngomong, ada apa ini, kata dia. Dia ngomong sama temannya yang di mana? Yang nunggu di luar. Syuf, kata dia, ana mau ceramah di gereja kalian. Ana mau kasih tahu Islam itu bukan teroris. Karena mereka melihat bahwa Islam ini teroris, semua Islam itu teroris. Maka dia minta ceramah. Dan subhanallah, sama temannya itu dihubungkan ke sebuah gereja dan dia bisa ceramah. Dia ngomong, subhanallah, ana ceramah Ustaz, di belakang ana salib besar, kata dia. Ana jelasin tentang Islam sama mereka itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjelaskan tentang Islam yang benar, dan Islam terbebaskan dari pemikiran-pemikiran Khawarij, pemikiran-pemikiran Syiah, dan pemikiran-pemikiran, ya Islam yang nyeleneh itu banyak sekali ya. Dari Ahmadiyah sendiri, umpamanya kita lihat di negeri kita ada yang modelnya apa? Model ikut Lia Eden itu, yang ikut Ahmad Musaddiq. Kita harus bersihkan nama Islam ini dengan menunjukkan Islam yang benar. Dan kalau tadi yang di blacklist nggak bisa masuk negeri-negeri karena gara-gara ISIS, ya bersabarlah untuk hal itu. Urusan dosanya kita nggak usah mikirin tuh, dosanya ISIS, dosanya siapa. Yang jelas mereka akan mempertanggungjawabkan hal itu. Dan kita yang terkena dampak itu harus berusaha membersihkan diri kita. Kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa Islam yang hak, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu jauh dari radikalisme, dan jauh dari liberalisme, jauh dari pemikiran-pemikiran yang dari Barat, dan pemikiran-pemikiran mungkin yang dari dalam Islam sendiri yang menyimpang itu. Islam yang benar adalah Islam yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, dan difahami oleh para sahabat dengan cara yang benar, bukan dengan pemahaman kita dan pemahaman siapa-siapa. Itu Islam yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nam jazakallahu khair. Dan pertanyaan dari Abu Lukman yang di Batam Center itu menutup akhir kajian kita pada pagi ini. Dan kepada Ustaz, mohon untuk kesimpulan, apakah ISIS itu siapa dan bagaimana, Ustaz? Mohon. Nah, barakallahu fiik ya. Ya, mungkin tadi hanya kajian yang sangat tidak mendalam sekali tentang ISIS. Tapi yang jelas kita bisa mengetahui bahwasanya ISIS hanya sebuah nama dari sebuah pemikiran yang terlahir dahulu, yaitu orang-orang yang mereka berpisah dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib umpamanya. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Kemudian muncul dengan nama-nama dalam sejarah itu, dengan nama yang berbeda-beda. Dan mereka senantiasa syiar mereka adalah menegakkan kebenaran, la hukma illa lillah, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan khilafah Islamiyah. Dan dari masanya Ali itu sudah menjadi lakop, menjadi slogan mereka ya. Sampai hari ini slogan mereka tetap hal itu. Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka? Kita doakan mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan kita memberikan pemahaman yang benar terhadap umat Islam di negeri kita ini dengan kajian-kajian terus, karena ini adalah ideologi, dan menyelamatkan pemuda-pemuda dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu. Dan yang paling terakhir dalam masalah fitnah yang terkadang seorang tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, kembali kepada para ulama. Tanyakan kepada para ulama, gimana Ustaz, Anda nggak ngerti ISIS Ustaz, ini tolong kasih penjelasan. Kita harus tanya seperti kita pun nih yang di Indonesia nih, tentang ISIS itu harus tanya kepada ulama-ulama yang ada di Timur Tengah sana, yang mereka hidup bersama ISIS dan tahu dengan ISIS dan tahu dengan sejarah mereka. Maka dengan seperti itu insya Allah kita bisa selamat dari syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh mereka.
Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau yang Anda sampaikan benar itu dari Allah. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah bi khair kepada Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah yang telah memberikan paparan materi sekaligus menjawab pertanyaan dan kesimpulan pada kesempatan pagi kali ini. Dan mohon maaf banyaknya pertanyaan melalui SMS juga WhatsApp juga telepon yang belum kami angkat dan kami bacakan karena keterbatasan waktu dari pagi ini dari beliau. Dan jazakumullah bi khair kebersamaan antum semuanya baik melalui radio Hang FM maupun Hang TV pada kesempatan edisi siar pagi kali ini. Anda yang bertugas secara kru pada pagi hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.